salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam renungan mahasiswa pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, boleh menikmati bersama-sama renungan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada, setiap pribadi, setiap teman-teman, para dosen, dan banyak andai tolan kami. Biarlah Tuhan dalam perlindungan-Mu kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mulai menikmati firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, para dosen dan juga para pendeta dan juga para alumni yang mengikuti renungan mahasiswa, yang melihat renungan mahasiswa pada hari ini. Saat ini kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan, yaitu dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Saya memberikan tema atau judul daripada renungan mahasiswa pada hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Berbicara mengenai kuat, ya, saudara pernah melihat suatu pertandingan dalam YouTube atau adu fisik seseorang yang kuat? Dulu paling diminati orang itu adalah Mike Tyson, adalah orang yang sungguh kuat. Dia gampang sekali 1 ronde 2 ronde dapat mengalahkan lawannya, karena dia memang memiliki fisik yang kuat. Sekarang banyak orang meminati melihat orang yang kuat itu dalam pertandingan, dan saya juga suka namanya dalam YouTube dan juga channel TV namanya One Championship. Dalam pertandingan-pertandingan yang saya lihat dan banyak fighter-fighter yang cukup baik, tetapi saya meminati ada 2 tokoh, yaitu namanya Kevin Belingo dan juga Aung La. 2 orang ini memiliki fisik kecil tetapi lincah dan memiliki keahlian-keahlian khusus, baik tangan maupun kaki mereka memilikinya. Kekuatan kita tidak ujuk-ujuk atau tidak hanya begitu saja terjadi, tetapi mereka melatih fisik mereka, berlatih terus menggunakan tubuh mereka supaya lebih kuat, karena mereka tahu lawan-lawan yang mereka hadapi juga bukanlah lawan yang gampangan atau lawan yang bisa dikatakan cepat mudah menyerah, tetapi lawan-lawan mereka adalah fighter-fighter yang cukup baik juga. Nah, oleh karena itu mereka cukup melatih segala keahlian mereka dalam tubuh mereka, sehingga ketika mereka dalam kompetisi itu mereka dapat memenangkan pertandingan. Tidak luput daripada banyak latihan dan juga kekuatan yang bersumber daripada latihan mereka bersandar kepada Tuhan juga, ya. Kenapa saya mengambil satu ilustrasi ini, teman-teman? Karena dalam surat Efesus, Rasul Paulus mengambil satu penggambaran kalau pada waktu itu Rasul Paulus menggambarkan seorang pejuang atau seorang pahlawan, atau bisa dikatakan seorang petarung yang bisa mengalahkan lawannya, yaitu dia harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata yang dapat membunuh dia dari serangan musuh. Pada waktu itu zaman perang harus menggunakan masih model pedang, ya, perisai untuk mengalahkan lawan-lawannya, sehingga semua senjata lawan tidak mengenai seluruh tubuh kita. Tetapi Rasul Paulus menggunakan perumpamaan ini, penggambaran ini sebagai bentuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus menggunakannya, senjata-senjata itu, untuk mengalahkan si iblis. Rasul Paulus mengerti bahwa lawan kita bukanlah, di ayat 12 dijelaskan, lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat teks asli di dalam pada pasal ayat yang 10, dia menggunakan kata akhirnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dia menggunakan kata akhirnya. Tetapi dalam bahasa aslinya dia menggunakan toloifon, ya, tolo
to loifo. Loifo, ya. Definisinya adalah Rasul Paulus menggunakan, karena di dalam ayat sebelumnya, kenapa di dalam pasal 6 ini dia mengatakan akhirnya? Karena sebelumnya Rasul Paulus telah menjelaskan bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, hubungan hamba dengan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan dan juga saling mengasihi. Akhirnya dia menjelaskan, tetapi sebenarnya selanjutnya setelah waktu ini masih ada perjuangan lagi, ya. Artinya dia menjelaskan dengan waktu yang tersisa ini, maka dijelaskan hendaklah kamu kuat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan karena kalian bersatu dengan Dia. Saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena lebih dapat saya melihat dengan ketika saya membandingkan dengan bahasa Yunani. Saya lebih suka karena lebih mudah dimengerti. Jadi kekuatan kita ya bukan didasari dari dalam diri kita untuk kita dapat mengalahkan kuasa si iblis dan kuasa setan itu dan penghulu-penghulu udara. Kekuatan kita itu adalah kekuatan yang bersumber daripada Allah sendiri. Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kekuatan yang dipakai di situ adalah ischus, ya, ischus. Jadi ischus itu dia menggunakan definisinya, strongnya, kekuatan mutlak atau kemampuan mutlak yang diberikan kepada kita untuk kita dapat mengalahkan si iblis, mengalahkan penghulu-penghulu udara, bukan daripada kekuatan kita. Nah, oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kalau kita menggunakan dengan kekuatan kita, mengandalkan pikiran, pasti kita gagal. Tidak mampu kita. Tetapi itu kita harus menggunakan kekuatan yang mutlak daripada kuasa Tuhan. Oleh karena apa? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena kalian, karena kita bersatu dengan Dia. Karena kita, karena kalian bersatu dengan Dia. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Ketika kita juga bersatu dengan Tuhan Yesus, kuat di dalam Tuhan, tidak bersumber daripada kekuatan kita, tetapi bersumber daripada kekuatan di mana hubungan kita dengan Tuhan hari demi hari kita pupuk, jalin terus supaya kita menjadi kuat. Dijelaskan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Dia menjelaskan langkah-langkah, fungsi-fungsi di mana ini yang menjadi senjata kita, supaya alat ini kita gunakan mengalahkan senjata-senjata atau strateginya iblis untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Yang pertama, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 dijelaskan di sini ada 7, ya. Ikat pinggang kebenaran. Kita harus menggunakan itu dalam diri kita. Kebenaran itu menjadi suatu patokan dalam hidup kita. Kita harus mau hidup selalu benar, menggunakan itu dalam hidup kita sehingga kita mampu mengalahkan strateginya iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Yang kedua, baju jirah keadilan. Keadilan harus selalu kita lakukan, baik terhadap anak, istri, mertua, dan siapapun, teman-teman kita. Terhadap kalau kita memiliki pembantu atau majikan, kita harus berlaku adil, ya, dalam pelayanan juga. Begitu juga yang ketiga, kaki kita itu bersasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kelemahan kita banyak berteori, banyak berteologi,
Tetapi seringkali kita lemah dalam hal ini, memberitakan Injil. Saya sendiri mengalami selama mahasiswa, padahal target kita untuk memberitakan Injil 16 orang dalam satu semester. Tetapi seringkali tidak tercapai karena memang kaki kita belum rela untuk memberitakan Injil. Kalau jawabannya karena memang kondisi seperti ini bagaimana? Ya masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau kita punya kesempatan dan waktu berbagi Injil, mulailah kita memberitakan Injil. Karena memang power atau kekuatan kita di dalam Tuhan salah satunya adalah dijelaskan di sini, kita rela memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang keempat adalah mempergunakan perisai iman. Iman kita harus selalu kita gunakan dalam keadaan sulit seperti ini, melatih kita untuk hidup beriman kepada Tuhan. Karena memang hari-hari sulit itu bisa lebih parah daripada ini untuk hari-hari terakhir nanti pada akhir zaman. Maka dari itu ini latihan bagi kita sebagai orang beriman, bagi orang percaya ini belum seberapa. Ini masih mula-mula ini yang kita alami sekarang ini. Yang kelima, ketopong keselamatan itu yang menjadi suatu harapan pasti bagi kita bahwa kita setelah dibekali dalam pikiran kita, apalagi para mahasiswa, keselamatan itu yang menjadi dasar kita untuk kita melakukan pelayanan, mengasihi orang dan segala sesuatunya. Yang keenam adalah pedang roh firman Tuhan, jangan pernah kita lalaikan. Saya menyadari semenjak mahasiswa banyak sering juga teledor dalam hal membaca firman Tuhan. Meskipun itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, harus membaca firman Tuhan. Bagi mahasiswa, teman-teman juga dan juga saya sendiri, firman Tuhan ini menegur saya supaya kita semakin rajin memberitakan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan itu menjadi suatu kekuatan kita untuk kita dapat bertahan di dalam Tuhan Yesus. Yang ketujuh, yang terakhir dijelaskan, karuniakan keberanian untuk memberitakan Injil. Keberanian sering kita kadang malu, takut dengan keadaan orang, bagaimana nanti bagaimana, itu sering terjadi dalam diri kita sehingga kita tidak berani melangkah untuk berbagi kasih Kristus kepada orang lain. Teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan karena kalian bersatu dengan Dia. Kekuatan kita bukan dari diri kita, tetapi dari Allah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadikan kita kuat di dalam Tuhan, bukan siapa-siapa. Bukan seperti fighter tadi oleh karena kemampuan dia, tetapi latihan ini terus, apalagi sebagai mahasiswa, latihan ini membuat kita semakin kuat. Di saat ada strategi iblis mau menjatuhkan kita, kita sudah bisa menggunakan senjata ini. Karena kita melatih terus hari demi hari, menggunakannya terus hari demi hari, maka kita akan menjadi kuat. Ini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang menjadi renungan kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salib.